Hari Minggu 20 Juli 2025. Firman Yesus, Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Penjelasan firman, Yesus menggambarkan hubungan antara dia dan kita sebagai ranting yang melekat pada pokok anggur. Ranting hanya bisa hidup dan menghasilkan buah jika tetap melekat pada pokoknya. Jika terpisah, ranting akan cepat layu dan mati. Begitu pula dengan hidup kita. Tanpa hubungan yang erat dengan Kristus, kita tidak akan bisa bertumbuh secara rohani atau berbuah dalam kehidupan. Tinggal di dalam Kristus bukan hanya soal menjalankan ibadah atau ritual keagamaan, tetapi sebuah kehidupan yang penuh keintiman dengannya, melalui doa, membaca firman, dan hidup menurut kehendaknya. Saat kita melekat pada Yesus, kita akan menerima kekuatan dan hikmat untuk menghadapi tantangan hidup, mengalami damai di tengah badai, serta menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain. Firman ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, baik talenta, berkat, maupun kesempatan, semua berasal dari Kristus. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa yang berarti secara kekal. Jadi, mari terus perkuat hubungan kita dengan Yesus agar hidup kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan aku untuk selalu tinggal dalam Engkau setiap hari. Tanpa Engkau, aku tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kuatkan imanku agar aku melekat erat kepadamu, dan hidupku menghasilkan banyak buah bagi kerajaan-Mu. Amin. Hidup yang berbuah dimulai dari hubungan yang erat dengan Kristus. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Aku bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan dan hari yang baru ini. Tuhan, aku menyerahkan seluruh rencanaku hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap langkahku, tuntunlah setiap keputusanku, dan jadikan aku saluran berkat dan damai bagi orang lain. Berikan aku hikmat untuk menghadapi tantangan dan ketekunan untuk menyelesaikan setiap tugas yang Kau percayakan. Jagai hatiku agar selalu dipenuhi dengan sukacita, kasih, dan rasa syukur. Lindungilah aku dan keluargaku dari segala mara bahaya, dan kuatkanlah iman kami di setiap keadaan. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa dan memulai hariku dengan penuh pengharapan. Amin. Kunci kemenanganmu ada pada kedalaman hubunganmu dengan Tuhan. Cukup rendahkan hatimu untuk mendekat dan mencari pribadi Tuhan lebih lagi. Semakin dalam hubunganmu dengan Tuhan, kau akan dibawa Tuhan semakin tinggi dalam rencananya. Dan jika Tuhan yang meninggikanmu, maka tidak ada yang bisa merendahkanmu. Renungan Firman Tuhan Senin pagi, 1 September 2025, diambil dari Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat ini menegaskan betapa berharganya setiap jiwa di mata Allah. Satu orang berdosa yang bertobat membuat sorga bersukacita. Ini menunjukkan bahwa pertobatan bukanlah perkara kecil, tetapi sesuatu yang besar dan mulia di hadapan Allah. Pertobatan mengubah arah hidup seseorang dari kegelapan menuju terang Kristus. Malaikat-malaikat Allah pun ikut bergembira karena satu jiwa kembali kepada Sang Pencipta. Kasih Allah selalu mencari yang hilang, dan ketika orang itu kembali, terjadi pesta sukacita di sorga.
Pagi ini marilah kita merenungkan nilai pertobatan dalam hidup kita. Jangan pernah menunda untuk berbalik kepada Tuhan, sebab di dalam Dia ada pengampunan, sukacita, dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Ketika perjalanan hidup terasa berat dan jalan di depan tampak gelap, ingatlah bahwa Tuhan selalu berjalan bersamamu. Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari cobaan, tetapi Dia berjanji akan memberimu kekuatan untuk menghadapinya. Dalam setiap tantangan, ada rencana Tuhan yang lebih besar, dan dalam setiap air mata, ada berkat yang sedang Dia persiapkan. Jangan pernah menyerah, karena harapan kita ada di dalam Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kamu merasa lemah, ingatlah bahwa kekuatannya sempurna dalam kelemahan kita, dan kasih-Nya selalu cukup untuk menopang kita. Hari Kamis, 4 September 2025. Firman Tuhan, firman Mazmur 91 ayat 4. Ia akan menutupi engkau dengan kepaknya, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembokmu. Penjelasan firman, hidup tidak selalu mudah, seringkali kita dihadapkan pada ketidakpastian, tantangan dan bahaya yang tidak terduga. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menyediakan perlindungan yang sempurna bagi setiap anaknya. Gambaran kepaknya dan sayapnya menegaskan kasih dan perhatiannya, yang lembut namun kuat, yang selalu siap menutupi dan menjaga kita dari segala ancaman. Kesetiaan Tuhan bukan hanya janji kosong. Dia adalah perisai dan pagar tembok yang memastikan kita tetap aman di tengah badai hidup. Percayalah bahwa berada di bawah naungan Tuhan bukan hanya soal keselamatan fisik, tetapi juga ketenangan hati dan pikiran. Saat kita menyerahkan hidup kita kepadanya, kita mengalami damai yang tidak tergoyahkan, keberanian yang lahir dari iman, dan keyakinan bahwa setiap langkah kita selalu dalam pengawasannya. Ini adalah janji yang menenangkan dan menguatkan, terutama ketika dunia tampak menakutkan dan penuh tantangan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau melindungiku dengan sayap-Mu, dan menjadi perisaiku yang setia. Ajari aku untuk selalu berlindung padamu, percaya sepenuhnya pada kasih dan kesetiaan-Mu, dan menemukan damai di tengah setiap tantangan. Amin. Hari ini rasakan kasih Tuhan menutupi dan melindungimu. Biarkan damai dan keberanian dari naungannya menguatkan setiap langkahmu. Jangan terlalu tinggi hati, sebab tak ada yang abadi. Jangan terlalu merasa benar, sebab manusia tempatnya salah. Jangan terlalu kuat dalam berambisi, sebab bisa terjatuh. Berhati-hatilah ketika berucap dan bertindak, karena asap akan muncul bila api dinyalakan. Segala tindakan yang dilakukan harus dipikirkan terlebih dahulu agar tidak menjadi bumerang. Tidak ada orang yang kebal sama yang namanya tabur tuai. Tidak ada. Bedakan karma. Karma itu bukan kekristenan. Tabur tuai itu ada dalam kekristenan. Tabur yang baik. Karena apapun yang kamu tabur, suatu hari kejar kamu. Saya ulang lagi, apapun yang kamu tabur, baik atau buruk, suatu hari kejar kamu. Jadi taburan itu adalah benih. Apa buahnya, kamu gak bisa pilih. Karena itu otomatis. Tidak ada orang yang kebal, sepowerful apapun, se-educated apapun, sekuat apapun, se-anointed apapun, sama tabur tuai. Tabur yang baik. Tabur yang baik. 读书读得好的人很少会想到去创业，而读书读得差的人没人要他，他容易去创业。天生我材必有用。我们在座很多父母，以及很快当父母的人，我觉得我们每个人要调整一个心态，看见你的孩子会读书，你要鼓励；不会读书，你也要调整心态。有些人真是天生不会读书，你把他煮了吃了，他还是不会读书，但是他有可能在另外地方长出来。所以不管你会读书不会读书，
你有资源没有资源，机会都有，天生我材必有用。你今天去想清楚，这世界成功的不是一条路，有很多的路。